Selamat datang, nama saya Chip Ingram, salah satu pendeta gereja, dan kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat hebat seperti siapakah Yesus sebenarnya. Yesus tanpa filter. Di 5 pasal pertama dalam kitab ini bicara tentang percaya. Hampir setiap akhir pekan, orang-orang berlibur keluar daerah atau mereka pergi ke tempat-tempat berlibur seperti pantai. Ada beberapa orang yang sudah mendengarkan radio selama bertahun-tahun. Terkadang saya bertemu orang-orang itu di kafe dan ada saja yang bertemu dengan saya dan bilang, "Oh, saya sering dengar suara Anda." Lalu mereka melihat saya dan beberapa kali saya menghadapi percakapan seperti ini. Mungkin mereka tidak bermaksud apa-apa, tapi inilah yang sering terjadi pada saat saya berbicara. Begini biasanya komentar mereka. "Oh, Anda tidak terlihat seperti suara Anda?" Sungguh, ada juga yang sangat jujur berkomentar, "Saya pikir Anda tinggi kedengaran di radio." Mungkin dia pikir saya pemain basket yang bercerita di radio. Atau seperti ini benar terjadi. Ada seorang wanita yang jujur dan kelihatan bahwa dia sangat kecewa. Jadi bagi Anda yang tidak memiliki rambut, Anda akan merasa termotivasi. Wanita itu menatap saya dan berkata, "Oh, saya pikir Anda botak." Jadi saya bilang, "Saya minta maaf." Dia menjawab, "Iya," dengan wajah yang sangat kecewa. Apa karena suaminya botak? Kau tahu bagaimana asumsi dia saat itu? Tapi dia benar menebak usia saya dari suara saya. Ada juga yang komentar begini, "Oh, suara Anda terdengar lebih muda di radio." Padahal dia juga orang tua. Saya suka ada yang berkomentar begini, waktu Anda mendengar sesuatu yang disampaikan seseorang, tapi tidak melihat dia, Anda akan membuat gambaran di dalam pikiran Anda, dan menjadikan orang itu sosok yang Anda pikirkan, dan apapun yang mereka katakan, Anda menaruhnya ke dalam filter gambaran yang Anda buat tadi. Masukan dari saya adalah, kita semua memiliki filter, atau gambaran pikiran tentang Yesus yang kita dapat lewat kehidupan. Dan bahkan saat kita membaca Alkitab, waktu kita mendengar pesan itu akan melewati filter pikiran kita. Nah, pada kenyataannya, saya minta maaf saya tidak tinggi, saya minta maaf saya tidak muda, maaf saya tidak botak seperti yang Anda bayangkan. Tapi saya bahagia dengan diri saya. Karena ini hidup saya. Tapi bagaimana waktu kita melakukan hal serupa kepada Yesus? Seperti yang orang-orang lakukan ke saya. Ini bukan soal mereka mendengar suara saya, tapi mereka memang tidak kenal siapa saya sebenarnya. Jika Anda melihat bagian depan catatan, saya ingin berikan kuis seperti ini. Dan coba lihat bagian depan. Sekarang, saya ingin memeriksa filter yang Anda dan saya miliki. Jadi begini pertanyaannya, jawaban pertama saja, jangan merohanikan hal lain. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dan saya ingin Anda tanya dan jawab saja dalam bayangan sederhana Anda. Maksud saya gambaran sesuatu dalam pikiran Anda, mana yang paling mudah untuk bisa menggambarkan Yesus. Nomor 1, Yesus berdoa atau Yesus berpesta. Yesus terlihat kudus atau Yesus tertawa terbahak-bahak. Yesus menyeruput secangkir teh atau Yesus minum segelas anggur. Yesus mengernyitkan kening atas kesalahan Anda atau Yesus tersenyum dengan memaklumi bahwa Anda melakukan kesalahan. Yesus tenang dan diam atau Yesus marah besar. Maksud saya sejauh ini yang mana yang paling mudah untuk Anda bayangkan? Yang terakhir, Yesus menjaga perdamaian sebagai pemuka agama, atau Yesus membuat kekacauan sebagai seorang revolusioner yang radikal. Saya akan menebak tanpa harus mengenali Anda. Berdasarkan budaya kita, kebanyakan dari kita, ada yang terkecuali juga. Kita akan menjawab dari sisi kiri dari hal pertama yang Anda katakan karena itu adalah gambaran yang mudah dibayangkan. Di sisi sebelah kanan, dia tertawa keras. Dia menikmati segelas anggur. Mungkin di pesta, dia menunggu giliran menari. Maksudku, betul kan? Dia begitu. Dia melakukannya. Dia seorang revolusioner yang radikal. Dia mulai pelayanannya seperti yang kita dengar di sebuah pesta yang besar. Dia tertawa keras.
Dia menyenangkan. Dia begitu mudah bergaul. Apakah dia tenang? Apakah dia kudus? Dia lebih dari kita? Ya. Masalahnya ini, pertanyaan tambahan. Apakah filter kita membutakan kita tentang pribadi Yesus yang sebenarnya dalam Alkitab? Apakah Anda baru saja memiliki pemikiran bawah sadar tentang Dia? Sama seperti orang-orang yang berpikiran tentang saya secara bawah sadar. Karena saya tidak tinggi, saya tidak botak, dan saya lebih tua. Tapi itulah saya. Dan kabar untuk Anda, Yesus tertawa terbahak-bahak. Yesus merayakan kehidupan ini. Yesus adalah revolusioner yang radikal. Yesus kuat, gagah, dan berani. Dan pada saat amarah meluap karena kebenaran, terjadi kekerasan, Dia bukan seperti Yesus yang kita pikirkan. Jadi kita akan cari tahu Yesus tanpa filter di dalam Yohanes pasal 2, dan kita harus mengulasnya karena ingat perjalanan saya rindu memulainya dari Injil Yohanes. Saya rindu Anda melihat Yesus sebagaimana Dia adanya dalam biografi resminya. Tapi saya ingin Anda belajar melakukannya sendiri untuk mempelajari Alkitab. Jadi ada yang tidak punya Alkitab di sini, silakan angkat tangan. Angkat tangan. Saya akan kasih ini untuk Anda gratis. Silakan angkat tangan saja. Ini kitab Injil Yohanes. Kita akan mempelajarinya. Injil Yohanes, angkat tangan Anda dan petugas akan beri satu. Jika Anda tidak mau angkat tangan, ada Alkitab di depan Anda. Iya, di depan sini. Itu gratis untuk Anda. Ambil saja. Iya, hebat. Baiklah. Ingat 3 pertanyaan yang Anda baiknya tanyakan saat Anda belajar Alkitab. Anda selalu menanyakan 3 pertanyaan. Apa yang disampaikan? Apa artinya? Apa maksudnya untuk saya? Ingat itu? Siapa yang datang ke sini minggu lalu? Oke, pengamatan. Apa yang disampaikan? Penerjemahan? Apa artinya? Aplikasi? Apa maksudnya untuk saya? Mari kita mulai dan menanyakan pertanyaan ini. Apa yang dikatakan Yohanes pasal 2? Lalu tulis kata katakan. Apa yang dikatakan? Apa yang benar-benar dikatakan di sana? Konteksnya adalah pasal 1 tuntas. Setelah kita mendengar soal keberadaan dan keilahiannya, kemudian Dia memilih 5 murid. Jadi di pembukaan pasal 2, Yesus baru saja memulai pelayanannya. Dia sudah memilih 5 muridnya dan Dia bepergian. Dan mereka mengikuti Dia. Saat Anda membaca keseluruhan pasal ini, Anda akan melihat ada 2 bagian spesifik. Bagian pertama adalah Yesus dengan 5 murid pergi ke pesta pernikahan. Dan kita sudah belajar dari itu adalah mukjizat pertama. Bagian kedua, Dia pergi ke Yerusalem untuk perayaan Paskah, di mana ada pernikahan, lalu ada pembersihan. Dia melakukannya bersamaan, dan Dia mengusir para penukar uang. Dia membalikan meja. Dia membiarkan itu semua terjadi di sana. Jadi saya ingin kita lakukan, jika Anda ingat, jika akan melakukan pengamatan, Anda ingin membacanya dengan cepat. Pertama, saya ingin Anda ikuti saya, dan saya akan membahas Injil Yohanes. Memang terjemahan kita sangat berbeda-beda, tapi masing-masing tidak jauh berbeda. Yang perlu kita lakukan adalah membaca bersama-sama. Ngomong-ngomong, ada laporan bagus dari beberapa orang yang berkata, saya sudah baca Yohanes 2 setiap hari, saya sudah belajar. Awal yang bagus. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saat ku belum tiba? Dia berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan, isilah tempayan, penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu, mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu merupakan kejadian-kejadian luar biasa dibuat Yesus terjadi di Kana yang di Galilea,
sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dan selanjutnya, sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum dan kita akan belajar itu nanti. Ibunya, saudara-saudaranya, dan murid-muridnya, mereka tinggal di situ beberapa hari. Bagian kedua. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkan ke tanah dan membalikan meja. Kepada pedagang merpati dia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa tertulis, tepatnya di Mazmur 69 ayat 9, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus dan katanya, "Tunjukkan kepada kami apa tindakanmu." Yesus jawab, "Rombak bait Allah ini dan 3 hari aku dirikan kembali." Yahudi pun berkata, 46 tahun orang mendirikan bait Allah dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksud bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Kemudian setelah ia bangkit dari mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa itu telah dikatakannya. Mereka percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia berada di Yerusalem selama hari raya Paskah, dan setelah itu banyak orang yang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan olehnya. Tapi Yesus sendiri tidak percayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka. Tidak perlu seorang pun memberi kesaksian tentangnya, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dapat gambarannya? Setelah Anda mendapat gambarannya, hal berikut yang Anda lakukan adalah apa yang disampaikan, pengamatan. Jadi izinkan saya melakukan cepat membuat beberapa pengamatan. Anda dengan catatan kecil, saya juga dengan catatan, dan dengan Alkitab terbuka. Pahami, ini bukan pengetahuan rumit, ini hanya tentang apa yang sebenarnya disampaikan. Mari kita lihat apa yang disampaikan. Yang kita pelajari di bagian pernikahan adalah tuan rumah kehabisan anggur. Ibu Yesus meminta tolong, Yesus mengarahkan para pelayan, secara supernatural air berubah menjadi anggur. Hanya para murid dan pelayan yang menyadari mukjizat itu. Itu adalah mukjizat pertama Yesus dan itu disebut dengan tanda. Kita belajar sedikit, ada 4 kata berbeda yang dipakai untuk mukjizat. Pertama adalah tanda, yang kedua keajaiban, 2 kata lain dari bahasa Yunani dan semuanya memiliki penekanan yang berbeda. Semuanya mengungkapkan sesuatu yang secara supernatural. Seperti yang akan kita pelajari nanti, hal supernatural ini terjadi, tapi itu bukan hanya soal mengubah air menjadi anggur, tapi seperti penunjuk, tanda yang menyampaikan kebenaran spiritual yang lebih dalam. Para murid melihat Yesus di dalam terang yang baru. Dan mereka percaya. Jadi apa yang kita dapat? Ingat konteksnya? Kita menemukan Mesias, sehingga mereka percaya secara intelektual. Mereka berbicara dengan dia, memberitahu beberapa hal. Ada 5 orang di sana dan mereka berjalan bersamanya, jadi mereka percaya satu tingkat. Mereka menyaksikan sebuah mukjizat. Sekarang mereka percaya di tingkat yang lebih dalam, sebagaimana mereka mulai menyaksikan kuasa, serta juga firman-Nya. Masuk akal? Bagian kedua, apa yang bisa diamati? Saat pembersihan, Yesus pergi ke perayaan Paskah di Yerusalem. Setiap pria dewasa yang berusia 19 tahun ke atas, yang tinggal sejauh 15 mil dari Yerusalem, diharuskan untuk datang. Yesus mengusir binatang dan para penukar uang. Yesus menyebut bait Allah sebagai rumah Bapaknya. Otoritasnya ditantang oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus membuat banyak mukjizat. Banyak orang percaya dalam namanya. Dan Yesus tahu isi hati manusia. Yang saya ingin Anda pahami, jika Anda ingin melihat Yesus tanpa filter, Yesus yang sebenarnya, bukan Yesus yang Anda ciptakan di dalam pikiran Anda, bukan Yesus yang Anda dengar atau bicarakan, bukan Yesus yang ada di dalam buku, di novel, bukan Yesus dari latar belakang gereja, termasuk gereja ini, tetapi Yesus yang sesungguhnya. Tuhan yang datang ke dunia dan hidup sebagai bayi kecil, hidup dengan kehidupan yang sempurna, yang lahir dari seorang perawan, yang mati di kayu salib, bangkit dari kematian, yang tinggal dan duduk di sebelah kanan Allah, dan yang akan datang kembali, tinggal di bumi dan datang. Apa yang kita pelajari? Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dia datang kepada kepunyaannya sendiri, tetapi orang-orang menolaknya. Tetapi barang siapa yang menerima dia memberi hak untuk menjadi anak-anak Allah.
Lalu di Injil Yohanes, kita punya kisah nyata tentang Yesus yang sebenarnya. Siapa dia sebenarnya, kenapa dia harus datang, dan apa artinya hal itu bagi Anda? Jadi hal pertama adalah apa yang disampaikan. Tapi jangan berhenti di sana. Pertanyaan kedua yang perlu Anda tanyakan, apa maksud dari pasal 2 ini? Kita bicara tentang penerjemahan. Apa sebenarnya maksudnya? Jadi jika Anda ingin tahu maksud dari sesuatu, Anda harus mulai mengajukan pertanyaan dari pasal ini. Karena ingat ada dua kotak yang kita bicarakan, di abad pertama, Yohanes menulis kepada sekelompok orang. Apa arti tulisan itu bagi mereka? Saat itu, sebelum menulisnya, gulungan itu dikirim ke seluruh gereja, tahun 90 Masehi. Kemudian kita perlu bertanya pada diri kita sendiri nanti, kita perlu memahami secara utuh maksud dari penulis, kemudian apa prinsip yang tetap abadi dan artinya bagi kita. Berikut beberapa pertanyaan yang saya susun setelah saya pelajari. Tapi pertanyaan ini jika Anda ingin memahami tentang pernikahan ini. Dan pertanyaan yang bisa kita tanya, kenapa Yesus memulai pelayanannya di sini? Kenapa di Kana? Di Galilea? Kenapa di sebuah desa? Maksud saya dia memulai pelayanannya, dia sudah punya 5 murid, dia sekarang menjadi seorang rabi, dia punya pengikut, dia sudah membuat mukjizat pertamanya, kenapa di sini? Pertanyaan kedua, apa yang bisa kita petik dari percakapan dengan ibunya? Saya membacanya dengan terjemahan yang cukup sederhana, terjemahan itu disebut ESV. Wanita, apa urusannya denganku? Kedengarannya seperti pertengkaran kecil antara Yesus dan ibunya. Jika Anda tidak mengerti latar belakangnya, kenapa kita harus memahami percakapan ini? Pertanyaan ketiga, apa pentingnya percakapan soal 6 tempayan ini? Untuk apa itu dipakai? Kenapa penulis memberitahukan kita soal 6 tempayan itu? Keempat, apa implikasi rohani mendasar yang harus kita pegang? Jika mukjizat adalah sebuah tanda, dan kita seharusnya belajar, ada 2 cerita yang terjadi. Ini yang terjadi. Tapi ada sesuatu apa yang Tuhan katakan. Apa artinya? Menurut sejarah itu terjadi. Benar. Tapi dia mau murid-muridnya belajar tentang apa yang benar-benar dia lakukan, dan dia mau murid-muridnya bertanya dan belajar sesuatu. Dan yang terakhir, bagaimana letak mukjizat ini menjadi awal dari pelayanannya bersama murid-murid. Maukah Anda bersama menjawabnya? Bagus, saya senang. Perhatikan selagi Anda membaca ayat ini, pada hari ketiga ada perkawinan. Saya memberi gambaran tentang pesta perkawinan itu. Itu kesempatan yang paling membahagiakan, terutama di pedesaan. Hampir semua desa hidup dalam kemiskinan. Pesta pernikahan bisa berlangsung mulai 1 atau 2 hari hingga 7 hari. Pesta ini diadakan setelah mereka bertunangan selama setahun. Ini adalah aturan hukum periode pertunangan yang bahkan sama pentingnya dengan pernikahan itu sendiri. Setelah setahun, sang suami di sepanjang tahun itu akan mempersiapkan tempat tinggal. Sang wanita tinggal bersama keluarganya, di bawah pengawasan sang ayah hingga pernikahan berlangsung. Dan saat hari itu tiba, mereka akan berjalan sepanjang malam dengan menggunakan obor dan juga mengitari desa sehingga semua orang bisa ikut. Sambil pesta meriah dirayakan, mereka melengkapi semua dokumen hukum. Dan kemudian mereka punya 7 hari, ketimbang pergi berbulan madu, mereka tidak kemana-mana, terutama jika pesta pernikahan besar, selama 7 hari. Setiap orang akan membawa minyak dan anggur, semua anak-anak akan bersuka cita. Ini seperti pesta besar yang berlangsung selama 7 hari. Di budaya seperti ini, tidak terlalu banyak acara, tetapi seperti puncak perayaan. Berdasarkan hukum Yahudi, jika perempuan masih perawan dan hampir selalu menjadi persoalan, pernikahan akan diadakan di hari Rabu. Bahkan kalau kita punya waktu untuk beberapa dokumentasi, kita sadar ini adalah saat Yesus memilih murid-murid. Pernikahan sudah berlangsung, dan hal itu mungkin saja di tengah atau di minggu terakhir perayaan itu. Waktu Anda baca dengan sangat hati-hati, dikatakan Yesus diundang ke pernikahan itu. Kata diundang adalah tunggal. Benar, Yesus diundang. Apa Anda pernah mengundang seseorang ke sebuah pesta dan mereka datang bersama 5 temannya? Iya kan, ini yang terjadi. Kita akan kehabisan minuman, kehabisan makanan, apa yang kita lakukan, apa yang terjadi, apa yang kita perbuat, dan Maria. Mungkin saja kerabat atau teman terdekat yang mengundang. Dalam budaya timur, tidak ada hal yang lebih hina atau memalukan daripada tidak sanggup memberikan jamuan atau seperti kehabisan makanan.
Jadi harus jamuan mewah. Kehabisan anggur tidak seperti, oh nanti suruh pelayan minimarket untuk membeli anggur. Tidak begitu, tidak. Setiap orang membawa anggur dan membawa minyak. Yesus datang bersama 5 temannya. Dia datang di akhir pesta dan mereka kehabisan anggur. Maria berkata, ya ampun, ini menjadi masalah besar. Karena saat anggur habis, mempelai pria dan wanita akan menanggung hinaan dan rasa malu di hadapan semua orang desa. Jadi inilah masalah besar. Ayat ini berkata, wanita sebenarnya itu bukan ucapan yang tidak sopan. Wanita diterjemahkan NIV maksudnya wanita terkasih sebagai penyampaian. Itu semacam ungkapan penghormatan. Itu adalah ekspresi idiomatik. Apa urusannya hal ini dengan aku? Ini bukan ucapan bernada keras. Saya catat maksudnya. Terjemahan sederhananya menjadi seperti ini. Jadi fokus Anda dan fokus saya jelas sekali berbeda. Waktuku belum tiba. Dia gunakan frase yang sama lebih dari 5 kali di kitab ini. Kemudian di bagian akhir kitab ini, ingat saat dia berdoa, Bapa, waktuku telah tiba. Yesus mau kita tahu sejak awal, ada jalan dan tujuan yang sangat jelas untuk hidupnya. Ibunya tahu betul siapa dia dari sejak hari pertama. Dia tahu sekarang dia rabi, dia sudah punya pengikut. Jadi, selesaikanlah masalah ini. Fokus Maria, anggur dan rasa malu. Yesus bilang fokus kita berbeda. Aku akan mulai pelayanan, aku akan melakukan tugasku, jalanku untuk memenuhi agendaku. Lalu Maria respon, apapun yang dia minta. Lalu dia meminta kepada mereka 6 tempayan. Mereka tidak mengerti, Anda mungkin bingung soal konteks budaya ini. Jika Anda datang ke pesta itu, Anda akan pakai sandal dan kaki Anda akan berdebu dan kotor. 6 tempayan ini sangat besar, masing-masing isinya 20 hingga 30 galon. Dan mereka akan cuci kaki dari air dalam tempayan. Lalu sebelum Anda makan, harus cuci tangan lagi. Kemudian di tengah prosesi, Anda harus mencuci tangan lagi. Itu tata cara pemberian orang Yahudi, bukan soal kuman. Mereka tidak tahu soal kuman. Ini soal bagaimana Anda menjadi kudus. Ada 6 tempayan. Oke, sekarang mungkin Anda lebih paham. 7 adalah kata kesempurnaan. Kepercayaan Yahudi, 6 adalah kata dari belum selesai. Anda tahu 666, semua angka ini adalah angka manusia. Untuk apa tempayan itu digunakan? Ritual keagamaan secara eksternal yang belum selesai. Air dengan ajaibnya berubah menjadi anggur. Kepada siapa Yesus menunjukkannya? Para pelayan dan murid? Pemimpin acara sudah di penghujung acara. Pahami ini. Ini sangat bagus. Ini akan membuat beberapa orang tidak nyaman, yang lainnya merasa senang. Jika 1 gelas berisi setengah liter, dan kita menghitung dengan persamaan yang rendah, dia membuat 150 galon air menjadi anggur. Terdapat 2.400 gelas berisi setengah liter dari anggur terbaik. Pesta ini terus berjalan. Pesta yang mewah. Apa yang mendasari itu? Apa maksudnya? Aku hendak memakainya untuk membersihkan apa yang orang-orang pikir bisa membuat mereka kudus hanya karena membersihkan bagian luar saja. Aku akan penuh dengan kemegahan dan kasih karunia, memberi mereka sesuatu ke dalam diri mereka. Dan saat Anda meneguk anggur, sukacita dan anggur memiliki persamaan. Sang Rabi akan berkata, tidak ada anggur, tidak akan ada perayaan, tidak ada kehidupan. Inilah gambaran dari kemakmuran, sukacita, dan kegembiraan.